Rp16.250. Itu bukan sekadar angka di papan SPBU, itu adalah bunyi alarm tanda bahaya yang lagi merobek dompet kelas menengah kita hari ini. Pak Menteri boleh bilang dampaknya minim, tapi realitanya, minggu depan, 5 barang yang biasanya ada di meja makan lo bakal mendadak gaib dari pasar. Bukan karena stoknya habis, tapi karena daya beli kita baru saja dipukul mundur secara paksa. Mau tahu apa saja yang bakal lenyap? Simak sampai habis sebelum lo telat bersiap. Kenyataan pahit baru saja menghantam wajah kita tanpa permisi saat angka di papan pengumuman SPBU itu berubah tegak menantang menjadi Rp16.250 untuk setiap liter Pertamax yang lo beli. Ini bukan sekadar angka yang bergeser atau inflasi musiman yang biasa dimaklumi, melainkan sebuah alarm tanda bahaya yang sedang meraung keras di depan gerbang rumah kita. Sebuah hantaman telak yang siap merontokkan daya beli kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian negeri ini. Banyak orang, bahkan para pembuat kebijakan di level atas, masih menutup mata dan menganggap enteng situasi ini dengan dalih yang terdengar sangat akademis tapi buta realitas lapangan. Mereka dengan tenang berargumen bahwa yang naik hanyalah bahan bakar minyak non-subsidi, sehingga masyarakat kecil dan sektor logistik akan aman-aman saja karena armada angkutan barang masih menggunakan bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite dan solar. Tapi ini adalah cara berpikir yang sangat sempit dan naif, sebuah kenaifan yang mengabaikan bom waktu berupa efek domino yang siap meledak dan menyeret jutaan keluarga kelas menengah ke bawah, memaksa mereka turun kelas menjadi orang miskin baru hanya dalam hitungan minggu setelah kebijakan ini diketok palu. Kebutaan realitas ini tercermin sangat jelas dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang dengan santai menilai bahwa dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi nasional seharusnya relatif minim. Beliau berargumen bahwa Pertamax umumnya tidak digunakan untuk angkutan barang sehingga tidak berdampak langsung pada biaya distribusi logistik yang selama ini menjadi kambing hitam utama pemicu kenaikan harga barang di pasar. Secara teori, di atas kertas, pernyataan Pak Menteri memang tidak salah karena truk kontainer dan mobil pickup sayur tidak diisi Pertamax. Tapi logika ini sangat cacat karena melihat ekonomi hanya dari satu jendela sempit bernama biaya angkut barang tanpa mau melihat manusianya. Pembuat kebijakan kita lupa atau mungkin sengaja pura-pura lupa bahwa kelas menengah yang setiap hari mengonsumsi Pertamax untuk motor dan mobil pribadi mereka adalah manusia hidup yang punya batas kemampuan finansial, bukan robot yang dompetnya tidak bisa jebol. Ketika pengeluaran untuk bahan bakar melonjak drastis, uang yang seharusnya dipakai untuk belanja barang-barang lain otomatis tersedot habis ke dalam tangki kendaraan mereka, memicu keruntuhan daya beli massal yang efek domino ketatnya akan menghantam seluruh lapisan pasar dan membuat 5 barang kebutuhan penting ini bakal ikut lenyap dari pasar mulai minggu depan. Barang pertama yang bakal langsung menghilang secara misterius dari peredaran adalah bahan pangan segar berkualitas tinggi seperti daging sapi potong dan ayam broiler segar pilihan kelas menengah. Lo harus paham, walaupun Pak Menteri bilang angkutan logistik pakai BBM subsidi, jebolnya dompet kelas menengah membuat mereka mendadak berhenti membeli daging-dagingan ini demi menghemat uang bensin. Akibatnya sangat fatal karena para peternak dan distributor besar yang mengandalkan perputaran uang dari kelas menengah akan langsung menahan pasokan mereka ke pasar swalayan dan pasar tradisional untuk menghindari kerugian akibat barang yang tidak laku dan membusuk. Dalam waktu seminggu ke depan, lo akan melihat lapak daging segar menjadi kosong melompong bukan karena habis diborong, tapi karena rantai pasoknya sengaja diputus oleh produsen yang frustrasi melihat daya beli konsumennya yang mendadak mati suri. Masuk ke lorong sebelah, barang kedua yang akan ikut lenyap dan menjadi barang langka yang diperebutkan adalah minyak goreng kemasan bermerek yang biasa menjadi andalan dapur keluarga kelas menengah. Industri minyak goreng ini diisi oleh konglomerat besar yang sangat peka terhadap perubahan daya beli masyarakat dan mereka tidak akan sudi membiarkan margin keuntungan mereka tergerus karena konsumen mulai beralih ke minyak curah yang lebih murah. Ketika mereka melihat kelas menengah mulai kolaps akibat pengeluaran Pertamax yang mencekik, para produsen ini cenderung menahan distribusi produk kemasan premium mereka di gudang-gudang besar untuk memicu kelangkaan semu. Strategi kotor ini dilakukan agar harga minyak goreng di pasaran merangkak naik secara paksa ke level tertinggi, memanfaatkan kepanikan masyarakat yang dipaksa mengalah pada hukum manipulasi pasar, sementara stok barang yang sebenarnya melimpah mendadak gaib dari rak-rak toko. Barang ketiga yang diprediksi bakal hilang dari pandangan kita minggu depan adalah komoditas bumbu dapur segar kelas premium seperti cabai rawit merah, petikan segar, dan bawang merah kualitas super.
Memang benar petani mengangkut hasil bumi ini menggunakan mobil pickup berbahan bakar Pertalite, tapi efek domino dari kenaikan Pertamax membuat kelas menengah yang biasa berbelanja tanpa menawar kini mulai menahan diri dan beralih ke bumbu dapur kualitas rendah atau sisa kemarin yang harganya lebih murah. Melihat fenomena penurunan kasta belanja ini, para tengkulak di pasar induk akan langsung menyortir dan menolak membeli hasil panen terbaik dari petani karena takut barang mahal tersebut membusuk tanpa pembeli. Akhirnya terjadi situasi tragis di mana sayuran terbaik sengaja dibiarkan membusuk di ladang atau dibuang ke jalanan oleh petani karena ongkos kirimnya jauh lebih mahal daripada daya beli masyarakat kota yang sudah hancur lebur. Kemudian kalau lo melangkah ke toko kelontong atau minimarket modern, barang keempat yang akan mulai berkurang drastis, jumlahnya di rak-rak pajangan adalah susu formula anak dan produk olahan susu cair siap minum. Produk-produk bernutrisi ini adalah komoditas sensitif yang sangat bergantung pada stabilitas finansial keluarga muda kelas menengah yang menjadi konsumen utamanya. Begitu harga Pertamax melesat ke angka Rp16.250, para orang tua terpaksa melakukan efisiensi ekstrim dengan memangkas porsi pembelian susu atau mencari alternatif merek yang jauh lebih murah demi menutupi biaya transportasi harian mereka. Penurunan permintaan yang drastis ini membuat pihak manajemen retail modern memilih untuk mengosongkan rak susu mereka dan menghentikan pemesanan stok baru ke pabrik sampai ada kepastian harga baru yang lebih rasional, meninggalkan para orang tua yang kebingungan berputar-putar mencari sisa stok lama yang harganya sudah melonjak liar di tangan spekulan. Barang kelima yang lengket sekali dengan kehidupan modern kita dan bakal ikut lenyap dari peredaran pasar retail adalah produk perawatan tubuh berekstrak khusus seperti sabun cair antibakteri, sampo perawatan rambut rontok, dan detergen pakaian konsentrat tinggi yang diproduksi oleh perusahaan multinasional. Produk-produk ini merupakan kebutuhan sekunder yang paling mudah dikorbankan oleh kelas menengah ketika mereka terhimpit krisis biaya hidup. Sadar bahwa produk premium mereka tidak akan menyentuh target pasar lagi, produsen besar akan langsung melakukan taktik susut inflasi atau shrinkflation dengan menarik semua produk ukuran standar dari pasaran minggu depan. Mereka sengaja melenyapkan varian lama untuk digantikan dengan kemasan baru yang ukurannya jauh lebih kecil, namun harganya tetap sama mahal, sebuah trik dagang kuno untuk menyiasati hancurnya daya beli kelas menengah yang dipaksa turun kelas secara sistematis. Semua drama kelangkaan 5 barang ini sebenarnya dipicu oleh efek domino berikutnya yang paling mengerikan, yaitu terjadinya migrasi massal konsumen secara besar-besaran yang membuat bahan bakar minyak bersubsidi seperti Pertalite ikut menjadi barang gaib yang langka di pasaran. Kelas menengah yang sudah tidak sanggup lagi menahan gempuran harga Pertamax mau tidak mau akan menurunkan ego mereka, ikut berdesakan mengantre di jalur Pertalite demi menyelamatkan sisa gaji bulanan mereka yang sekarat. Akibatnya sangat bisa ditebak, kuota Pertalite yang kuantitasnya sudah dibatasi ketat oleh pemerintah akan jebol dalam sekejap karena harus menampung limpahan jutaan kendaraan kelas menengah. Kita sedang disuguhi tontonan ironis di mana pemerintah merasa berhasil mengendalikan harga barang dengan menjaga subsidi logistik. Padahal di saat yang sama mereka sedang membunuh daya beli kelompok masyarakat yang paling aktif menggerakkan roda ekonomi domestik. Mengapa kita selalu dipaksa menerima pemakluman dan retorika penenang dari ruang sidang yang nyaman, sementara di dunia nyata jaring pengaman ekonomi kita makin hari makin robek tak bersisa? Namun di tengah segala analisis kritis yang terasa mengiris hati dan membuat kita geram ini, gue tidak ingin kalian semua kehilangan arah atau tenggelam dalam rasa frustrasi yang tidak berujung. Realitas ekonomi ini memang pahit dan tidak adil, tapi merutuki keadaan tidak akan pernah membuat tangki kendaraan kita terisi atau membuat rak toko kembali penuh dengan barang murah. Kelangkaan barang dan penurunan daya beli ini harus kita sikapi dengan strategi bertahan hidup yang jauh lebih taktis, mulai dari memperketat anggaran belanja, menunda pengeluaran tersier, hingga memikirkan cara-cara kreatif untuk menambah sumber pendapatan di luar pekerjaan utama. Kita sudah sering membuktikan bahwa kekuatan asli bangsa ini bukan terletak pada kebijakan pemerintahnya, melainkan pada soliditas dan kemampuan adaptasi masyarakatnya yang luar biasa lihat saat dihantam badai krisis seberat apapun. Kalau lo merasa narasi kritis ini membuka mata lo dan memberikan sudut pandang yang jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik angka kenaikan bahan bakar minyak minggu depan, silakan klik tombol suka. Bagikan video ini ke teman-teman seperjuangan kalian agar kita semua bisa bersiap, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kita bisa terus mengawal situasi ekonomi ini dengan akal sehat dan logika yang jernih.
Tetap waspada, amankan pos keuangan keluarga kalian, dan sampai jumpa di ruang diskusi selanjutnya.